Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Danang Trisasongko. Di sini saya bertugas sebagai moderator dan keempat teman saya Zulfa Janatul, Aris Agus Ridwansyah, Umi Latifatun, serta Istifadatun yang akan bertugas sebagai pemateri. Di sini kami akan membahas tentang metode penarikan data dan pengambilan kesimpulan. Baik, kepada pemateri pertama, waktu dan tempat saya persilakan. Metode dan teknik pemilihan data. Yang pertama adalah penelitian data sampel. Sumber data merupakan subjek terkait perolehan data yang didapatkan dari penelitian. Jika peneliti memakai instrumen pengumpulan data menggunakan kuesioner, maka disebut data primer. Sedangkan apabila data yang dikumpulkan tidak secara langsung atau melalui media web, koran, buku, atau jurnal, maka disebut dengan data sekunder. Populasi. Menurut Mauludi, populasi adalah himpunan sebuah individu atau objek yang menjadi bahan pembicaraan atau bahan penelitian yang merujuk pada sekumpulan orang atau objek yang memiliki kesamaan dalam satu atau beberapa hal yang membentuk masalah pokok dalam suatu penelitian. Sampel. Menurut Sekaran, sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Menurut Martono, sampel diartikan sebagai bagian dari populasi yang memiliki ciri atau keadaan yang akan diteliti. Jadi penentuan sampel berdasarkan atas pertimbangan rumusan masalah, hipotesis, tujuan, serta instrumen peneliti dan teknik sampling yang ditetapkan. Prosedur pemilihan sampel. Penelitian telah menetapkan penelitiannya sebagai kuantitatif, maka harus memperhatikan dan mengaplikasikan tahapan dalam menentukan jumlah sampel yang tersedia. Berikut adalah tahapan dalam memilih sampel. A. Penentuan populasi. B. Penentuan unit peneliti sampel. C. Penentuan kerangka pemilihan sampel. D. Penentuan desain sampel. E. Penentuan jumlah sampel. F. Pemilihan sampel. Baik, selanjutnya B. Teknik pengambilan sampel. Ada dua macam teknik pengambilan sampel. Yang pertama, pengambilan sampel probabilitas. Teknik ini dilakukan dengan menggunakan berbagai cara pendekatan sesuai dengan kebutuhan dalam menentukan sampel. Beberapa cara penarikan sampel yaitu: yang pertama, sampel acak sederhana; yang kedua, proportionate stratified random sampling; yang ketiga, disproportionate stratified random sampling; yang keempat, sampling secara cluster. Yang kedua, pengambilan sampel non-probabilitas merupakan teknik yang ditentukan oleh peneliti sendiri berdasarkan pertimbangan tertentu dengan tidak memberikan kesempatan yang sama pada anggota populasi yang dipilih menjadi sampel. Beberapa cara penarikan sampel yaitu: yang pertama, purposive sampling; yang kedua, showball sampling; yang ketiga, quota sampling; yang keempat, convenient sampling; yang kelima, sampling sistematis. Selanjutnya yaitu penentuan ukuran sampling. Ukuran sampling merupakan jumlah dari anggota sampling yang dipakai dalam penelitian. Apabila jumlah sampling yang digunakan semakin besar dan mendekati jumlah populasi, maka peluang atau kesempatan kesalahan semakin kecil. Selanjutnya C, yaitu sumber data. Dalam menjawab rumusan masalah pada penelitian dibutuhkan data dari berbagai sumber. Data merupakan sekumpulan informasi atau angka dari hasil pencatatan suatu kejadian atau informasi yang digunakan dalam menjawab suatu masalah. Sumber data penelitian adalah subjek dari tempat sumber tersebut didapatkan. Selanjutnya, jenis data dan sumber data. Berdasarkan tipe penelitian ada dua, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Berdasarkan sumber, yang pertama data primer dan yang kedua data sekunder. Berdasarkan cara memperoleh, yang pertama data observasional, yang kedua data wawancara, yang ketiga data eksperimental, dan yang terakhir pengumpulan dokumen.